Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kita seorang rasul yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Sebagaimana yang tadi telah kita bahas, kita pelajari pada kesempatan yang pertama sebelum rehat, bahwasanya kewajiban atas setiap muslim adalah mencintai Rasulnya, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan kecintaan kepada Rasul, mengagungkan Rasul alaihi salatu wassalam, ini adalah wujud kebenaran seseorang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, dan para ulama ketika menjelaskan tentang wujud kecintaan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, mereka mengatakan kecintaan kepada Rasul itu ada dua tingkatan. Kecintaan kepada Rasul itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, tingkatan yang wajib, fardu, yakni cintanya seseorang kepada Rasul alaihi salatu wassalam yang mengandung konsekuensi menerima dan mengambil petunjuk yang beliau bawa. Ini tingkatan pertama, tingkatan yang wajib, yakni kecintaan kepada Rasul alaihi salatu wassalam yang mengandung konsekuensi menerima dan mengambil semua petunjuk yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Tingkatan ini wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Tanpa ada bentuk kecintaan yang pertama ini, maka keimanannya cacat, yakni tidak sempurna. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tingkatan yang fadl, tingkatan yang utama, bukan wajib, tetapi dia utama, yakni kecintaan kepada Rasul alaihi salatu wassalam dalam usaha meneladani beliau pada setiap sisinya, pada setiap sisinya. Semisal tata cara makan, tata cara minum, pergaulan, pakaian, ataupun yang selainnya. Itu tingkatan cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam yang dikatakan oleh para ulama sebagai tingkatan yang utama, fadl. Yang wajib bagi seorang muslim adalah mengikuti syariat yang Rasul syariatkan. Adapun kemudian tabiat, perilaku, perbuatan beliau sehari-hari, yang itu hukumnya sunnat, maka ketika seorang muslim mengikutinya, maka pada hakikatnya dia sedang mengikuti, yakni mencintai Rasul alaihi salatu wassalam dalam bentuk kecintaan yang fadl atau keutamaan, kemuliaan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita sampai kepada pembahasan kita yang terakhir. Yang pembahasan ini adalah pembahasan yang menjadi tajuk dari pertemuan kita di kesempatan hari ini, yakni bagaimana cara kita menumbuhkan kecintaan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Maka banyak cara yang dapat menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulnya
Mungkin diantaranya adalah yang pertama, meyakini bahwasanya beliau diutus oleh Rasul, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau, maka Allah Subhanahu wa taala pilih beliau dari sekalian hambanya. Jadi manusia itu banyak. Dari zaman Rasul, dari zaman Nabi Adam sampai zaman nanti di hari kiamat, menjelang hari kiamat, manusia itu jumlahnya berapa hanya Allah yang tahu jumlahnya. Seberapa banyak jumlah manusia. Tapi manusia itu jumlahnya amat banyak. Tapi dari yang sekian banyak tersebut, Allah Subhanahu wa taala pilih Rasul pilih Muhammad sebagai Rasulnya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah hamba pilihan. Dan tidaklah ketika Allah Subhanahu wa taala memilih seseorang untuk mengemban tugas sebagai nabi dan rasul, melainkan mereka memiliki sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang indah, yang Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari sekian banyak manusia seseorang yang bernama Muhammad. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala utus beliau sebagai nabi bagi kaum muslimin. Yang nabi tersebut, yakni Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau yakni kitab suci terakhir yang sangat sempurna. Bayangkan keutamaan nabi tersebut. Yang nabi tersebut adalah orang yang memiliki syafaatul uzma. Yang kata para ulama, syafaatul uzma adalah syafaat yang paling besar dan syafaat yang paling pertama. Yang paling besar ditinjau dari dampaknya, yang paling pertama ditinjau dari waktunya. Syafaat uzma adalah syafaat yang sangat besar, membawa dampak yang sangat besar bagi manusia-manusia nanti di hari kiamat, khususnya kaum muslimin. Sedangkan yang pertama adalah seluruh para nabi dan rasul, dan selainnya yang sanggup memberikan syafaat, tidak akan bisa memberikan syafaat sebelum Rasul kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan syafaat. Lihat keutamaan Rasul alaihi salatu wasallam, juga sifat kasih sayangnya. Kita ini seharusnya mampu menyayangi seseorang yang juga menyayangi kita. Adalah sesuatu ketidakberadaban apabila Rasul cinta kepada umatnya, kemudian umatnya tidak cinta kepada beliau. Beliau pernah mengatakan, setiap nabi itu memiliki doa yang mustajabah. Likulin nabiyyin da'watul mustajabah. Setiap nabi mereka memiliki doa yang mustajab. Yang setiap nabi tersebut telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Adapun aku, kata Rasul alaihi salatu wassalam, aku simpan permintaanku nanti yang akan aku panjatkan pada hari kiamat kelak. Lihat bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam menyimpan doanya untuk umatnya di hari kiamat kelak. Yang kata para ulama, doa mustajabah di sana adalah syafaatul uzma. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasul syafaatul uzma. Umatnya adalah umat yang terbaik. Bagaimana kita tidak cinta kepada seseorang yang orang tersebut berhasil mendidik umat sehingga umatnya menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat.
Sebaik-baik umat di sana adalah Muhajirin dan Ansar serta kaum muslimin pada umumnya dan orang-orang yang berusaha mengikuti jejak Muhajirin dan Ansar sampai hari kiamat. Itulah umat terbaik. Lalu bagaimana kita tidak cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam? Padahal Rasul alaihi salatu wassalam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar 2/3 penghuni surga itu adalah umatnya. Renungkan hal-hal seperti ini yang insya Allah akan menimbulkan cinta kita kepada Allah, kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi ingat, cinta kita kepada beliau jangan sampai kemudian terjerumus ke dalam hal yang berlebih-lebihan. Betul, memang kita harus cinta kepada Rasul, tapi jangan kemudian dengan sebab cinta kita kepada beliau menjerumuskan kita kepada sikap yang berlebih-lebihan. Meyakini bahwasanya Rasul mampu mengabulkan doa, atau boleh berdoa kepada Rasul, atau kemudian na'udzubillah min zalik, meyakini bahwasanya Rasul mampu menghidupkan, mampu mematikan. Ini semuanya tidak boleh. Karena Nabi kita sendiri yang mengatakan, jangan kalian berlebih-lebihan terhadap diriku seperti berlebih-lebihannya kaum Nasrani terhadap Isa bin Maryam. Walakin yaqul abduhu wa rasuluh. Akan tetapi hendaklah kalian mengatakan, aku adalah hambanya dan rasulnya. Kemudian yang kedua, yang insya Allah bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam adalah mengetahui kedudukan beliau yang tinggi. Mengetahui kedudukan beliau yang tinggi. Beliau mengatakan, Anna sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awala man yasfa'u anhu qabru wa awala syafi wa awalu musyafi. Saya adalah orang terbaik dari seluruh anak keturunan Adam. Saya pertama kali orang yang akan dibangkitkan dari kubur. Jadi orang yang pertama kali bangkit dari kubur nanti pada hari kiamat adalah Nabi kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau datang pertanyaan, siapakah orang yang bangkit pertama kali atau dibangkitkan pada hari kebangkitan nanti pada hari kiamat, maka jawabannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang sebagian ulama ada yang berbeda pendapat, apakah Musa atau Muhammad alaihi wassalatu wassalam yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tetapi pendapat yang benar insyaallah taala yang pertama kali dibangkitkan pada hari kiamat adalah Nabi kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Walaupun saya tidak menutup mata dari pendapat, ada juga yang berpendapat bahwasanya Nabi Musa lah Nabi yang pertama kali dibangkitkan pada hari kiamat. Silang masalah dalam masalah ini, itu bisa kita lihat misalnya di dalam kitab At-Tazkirahnya Imam Al-Qurtubi. Di sana disebutkan silang pendapat dalam masalah ini. Siapakah yang pertama kali dibangkitkan pada hari kiamat nanti? Apakah Musa ataukah Muhammad? Dan di sana ada pendapat ketiga, Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Tapi pendapat yang kuat yang pertama kali dibangkitkan pada hari kiamat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pertama kali dikeluarkan dari kubur dan saya yang pertama kali akan memberikan syafaat. Dan orang yang diizinkan untuk memberikan syafaat pertama kali. Jadi Rasul mengatakan, saya adalah orang yang terbaik dari seluruh anak keturunan Adam. Saya adalah orang yang terbaik dari seluruh anak keturunan Adam. Saya orang yang pertama kali dikeluarkan dari dalam kubur. Saya adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat. Dan orang yang pertama kali yang diberi izin untuk memberikan syafaat. Hadis ini sahih
riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian hal yang ketiga yang insya Allah bisa menimbulkan atau menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam, kita apabila membaca sejarah kita akan mengetahui. Ketika kita membaca sirah nabawiyah kita akan mengetahui bahwasanya Rasul kita mendapatkan sekian banyak cobaan, kesulitan, gangguan itu untuk menyampaikan agama Islam yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kemudian kita bayangkan, andai kata na'udzubillah min zalik, Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan kita sebagai seorang muslim. Mau jadi apa kita ini? Mau jadi apa seseorang yang kemudian tidak menjadi seorang muslim? Yang kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, finnari jahannam khalidan fiha abada, mereka berada di dalam neraka jahanam selama-lamanya, kekal di dalamnya. Na'udzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kita menjadi seorang muslim. Orang tua kita muslim, leluhur kita muslim, anak kita muslim. Ini nikmat yang besar sekali. Tapi nikmat menjadi seorang muslim itu kan ada asbabnya. Ada sebabnya. Sebabnya adalah ada yang menyampaikan agama Islam tersebut. Mungkin akan ada yang berkata, oh yang menyampaikan agama Islam ke daratan Nusantara ini fulan dan fulan. Kalau kita teruskan, yakni apa? Pertanyaannya, lalu fulan dan fulan itu mendapatkan agama Islam dari mana? Dari si fulan. Lalu fulan itu mendapatkan agama Islam dari mana? Maka semuanya akan berujung kepada satu orang, yakni Muhammad alaihi salatu wassalam. Memang fakta-fakta sejarah ada yang mengatakan agama Islam masuk ke Nusantara ini jauh sebelum abad ke-7 Masehi. Saya tidak tahu kalau di negeri ini yang dipelajari agama Islam masuk ke Nusantara tahun berapa. Tapi kalau kami di Indonesia yang didengungkan bahwasanya agama Islam masuk ke Indonesia Nusantara itu sekitar abad 7 Masehi. Sekitar abad 14 maaf, abad 14 Masehi. Baru 600 tahun, 700 tahun yang lalu. Abad 14 Masehi. Tapi kalau kita lihat buku-buku para ulama bahwasanya agama Islam masuk ke Nusantara ini itu di akhir masa kekhalifahan Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Bayangkan sekitar tahun 30-40 Hijriah agama Islam itu sudah masuk ke Nusantara kita ini. Berarti dari sekarang sudah lebih dari 1400 tahun agama Islam itu dikenal oleh orang-orang di Nusantara ini. Bukan baru sekitar 600 atau 700 tahun yang lalu. Yang hendak saya sampaikan bahwasanya Rasul kita mendapatkan berbagai macam cobaan, kesulitan, gangguan. Beliau dikatakan orang gila, dikatakan tukang sihir. Kemudian punggungnya itu dikasih kotoran hewan ketika sujud, dilempari dengan batu ketika berada di Taif. Lalu kalau kemudian itu kira-kira terjadi pada kita, apa yang akan kita perbuat? Mungkin kita akan berhenti berdakwah. Kalau kemudian Rasul seperti kita yang mendapatkan gangguan seperti itu langsung berhenti berdakwah, kira-kira kita yang ada di Nusantara ini mengenal agama Islam lewat mana? Tapi karena kegigihan Rasul alaihi salatu wassalam dituduh gila, bohong, penyihir, tukang adu domba, pemecah belah persatuan keluarga, anak durhaka. Kan begitu.
Ketika Rasul hendak membimbing Abu Thalib agar mengucapkan kalimat syahadat, apa kata paman-pamannya Rasul yang lain kepada Abu Thalib? Abu Thalib, kalau engkau hendak mengucapkan kalimat tersebut, apakah itu menunjukkan engkau hendak durhaka kepada agama yang dibawa bapakmu? Atarghabuna an millati Abdul Muthalib? Apakah itu menunjukkan engkau membenci agama bapakmu? Tapi Rasul alaihi salatu wasallam betul-betul sosok yang tangguh. Begitu juga para sahabat. Sampai rumah beliau itu pernah dikepung hampir sekitar 4 bulan. Makanan dari luar tidak bisa masuk. Jalur air diputus. 4 bulan rumah-rumahnya Rasul dikepung. 4 bulan. Beliau mengalami itu semua, bersabar itu semua. Yang dengan sebab itu alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jayakan agama Islam. Sebarkan agama Islam ini kemana-mana. Kemudian mungkin jemaah rahimani wa rahimakumullah, hal yang bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam adalah kita harus melihat pengorbanannya para sahabat. Di kesempatan awal saya telah sebutkan bahwasanya para sahabat Rasul itu bahkan berani berkorban jiwa mereka untuk Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan cuma sekedar harta, tapi bahkan jiwa, yang menunjukkan kebenaran cinta mereka kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Saya akan petik sebuah kisah yang menarik sekali yang terjadi pada perang Uhud. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, orang-orang kabur dari sisi Rasul alaihi salatu wassalam ketika perang Uhud. Akan tetapi bapakku yakni Abu Talha bertahan di dekat beliau untuk melindungi beliau dengan perisainya. Abu Talha adalah seorang pemanah yang handal. Pada perang itu dia telah mematahkan 2 atau 3 anak panah karena saking kerasnya bidikannya. Jadi Abu Talha yakni ayah tirinya Anas bin Malik itu pemanah yang handal. Kita sama-sama tahu ya, kalau kita memanah, anak panah itu akan menancap. Tapi saking kerasnya, bukan cuma sekedar menancap sampai patah anak panah itu. Saking kerasnya apa? Abu Talha ini melepaskan anak panahnya. Biasanya kalau anak panah itu dilepaskan, dia akan menancap saja, tidak patah. Tapi saking kerasnya, bukan cuma sekedar menancap, tapi patah. Saking kerasnya Abu Talha melemparkan anak panahnya. Sampai kata Anas bin Malik, ada 2 atau 3 anak panah yang patah. Bukan sengaja dipatahkan, tapi patah. Karena kita sama-sama tahu ya, kalau anak panah itu kena sasaran, dia kan akan goyang. Saking kerasnya goyangan bisa mematahkan di tengah. Maklum kita. Terkadang kenapa kendaraan, mobil nabrak di depan, belakangnya ikutan penyok. Seperti itu gambarannya. Mau nabrak di depan, muka yang kena, belakang ikut hancur. Saking kerasnya benturan tersebut. Lalu apa kata Anas bin Malik ketika seorang laki-laki lewat di hadapannya? Abu Talha mengatakan, berikan anak panahmu. Kemudian Rasulullah SAW menenggakkan kepalanya. Kata Abu Talha, ya Rasulullah, berlindung engkau di belakang tubuhku. Berlindung engkau di belakang tubuhku. Demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Janganlah Tuhan, janganlah engkau wahai Rasulullah mendongakkan kepalamu, yang bisa jadi dengan sebab itu ada anak panah yang akan mengenai kepalamu. Cukup aku saja sebagai taruhannya. Lihat,
Maka Abu Talhah itu menjadi tameng hidup bagi Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika Rasul hendak mendongakkan kepalanya, turun, berlindung di belakang tubuhku. Jangan sampai kemudian engkau terlihat akan menjadi sasaran anak panah. Cukup aku sebagai taruhannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menunjukkan kepada kita, Masya Allah, para sahabat itu bahkan menjadikan tubuh mereka sebagai tameng bagi Rasul alaihi salatu wassalam. Berkorban. Ini bagaimana gambarannya yang menunjukkan kepada kita betul-betul apa kecintaan yang luar biasa dari para sahabat. Kemudian ini mungkin yang kelima, agar kita bisa cinta, menumbuhkan rasa cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam adalah membiasakan diri untuk mengerjakan amalan-amalan yang beliau kerjakan. Karena seperti pepatah orang-orang kita, cinta itu terkadang tumbuh karena kebiasaan. Saya ingat dulu waktu saya di Sumatera, ada pepatah yang diajarkan oleh guru-guru saya, Allah bisa karena biasa dan cinta tumbuh karena kebiasaan. Allah bisa karena biasa dan cinta tumbuh karena kebiasaan. Mungkin kita akan berat, pertama kali mengerjakannya berat, tapi kita paksa tubuh kita untuk mengerjakan amal itu, maka mudah-mudahan suatu saat akan timbul rasa cinta kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagai penutup, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rezeki kecintaan kepada Rasulnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan menjadikan beliau lebih kita cintai daripada anak, ayah, keluarga, suami, istri, bahkan segala sesuatu apapun yang ada di muka bumi ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kepada Rasul, mengumpulkan kita dengan Rasul alaihi salatu wassalam di surga kelak. Allahumma amin. Allahu a'lam. Ya. Ada soal, adakah ada syarat untuk mimpi bertemu dengan Rasul? Adakah ada syarat untuk mimpi bertemu dengan Rasul alaihi salatu wassalam, begitu? Maka tadi telah kita katakan bahwasanya pembahasan tentang mimpi bertemu Rasul alaihi salatu wassalam ini diantaranya dibahas dengan sangat cantik sekali oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab beliau Syama'il Muhammadiyah. Imam Tirmizi bukan hanya menulis satu kitab. Imam Tirmizi menulis banyak kitab. Yang paling terkenal Sunan At-Tirmizi, jelas. Tapi di antara kitab beliau yang juga bagus sekali, cantik, Syama'il Muhammadiyah. Dan menjadi sangat bagus Syama'il Muhammadiyah itu yang sudah diberikan catatan, keterangan tambahan oleh Syekh Albani. Dan sebagai informasi, Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi itu pun sudah ada yang mensyarahnya dalam bentuk tulisan, yakni syarah yang diberikan oleh Syekh Abdul Razak. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ada terjemahannya. Karena syarah Syekh Abdul Razak itu masih dalam bentuk bahasa Arab dan baru dicetak, yakni syarah Syama'il Muhammadiyah Syekh Abdul Razak itu di negara asalnya sendiri, Saudi, itu belum lama. Mungkin sekitar 1 atau 2 tahun kemarin. Ya. Sebagian teman-teman saya dengar pihak-pihak penerbit sudah ada yang memulai proses penerjemahan kitab tersebut. Bagus sekali. Syarahnya Syekh Abdul Razak bagus sekali. Indah syarahnya Syekh Abdul Razak. Mudah-mudahan insyaallah taala dalam 1-2 tahun ke depan ada Syama'il Muhammadiyah syarahnya Syekh Abdul Razak. Jadi bagus sekali. Syama'il Muhammadiyah bukunya Imam Tirmizi itu buku yang cantik. Tambah lagi bagus kalau ada catatan kaki Syekh Albani. Menjadi lebih bagus lagi kalau kemudian dilengkapi dengan syarahnya Imam At-Tirmizi, syarahnya Syekh Abdul Razak. Nah, pembahasan tentang mimpi bertemu Rasul, yakni itu di bagian terakhir dari kitab Syama'il Muhammadiyah. Syekh Abdul Razak menjelaskan kepada kita kenapa Imam Tirmizi
menjadikan pembahasan tentang mimpi melihat Rasul di bagian terakhir kitab Syama'il Muhammadiyah. Kenapa tidak di tengah atau di awal? Maka kata Syekh Abdul Razak, ini sebagai sebuah isyarat bahwasanya seseorang akan mungkin bermimpi bertemu Rasul kalau dia mengetahui Syama'ilnya. Ya. Kalau dia tahu Rasul itu tingginya sekian, wajahnya seperti ini, rambutnya seperti itu, gaya jalannya seperti ini, kalau duduk seperti itu, gaya bicaranya, dia tahu itu semua, maka kemungkinan besar dia bermimpi bertemu Rasul, itu kemungkinannya dia bermimpi bertemu Rasul, itu semakin besar. Tapi kalau kemudian ada orang, Ustadz, iya, ada orang yang tidak pernah baca Syama'il Muhammadiyah, apalagi belajar, lalu dia mimpi bertemu Rasul, maka tinggal kita tanyakan, yang kamu lihat itu sosok siapa? Kalau kemudian dia katakan, oh yang saya mimpi bertemu Rasul itu tingginya sekian, kulitnya hitam, rambutnya ombak-ombak, kita katakan itu bukan Rasul. Rasul kulitnya putih, bahkan cenderung kemerahan, rambutnya lurus, dadanya bidang. Kalau kemudian dikatakan bahwasanya Rasul rambutnya keribu, ombak-ombak kecil, ini bukan Rasul. Karena para sahabatlah yang menceritakan, sahabat Anas bin Malik, Aisyah, segala macam menceritakan Rasul itu rambutnya lurus, Rasul itu dadanya bidang, kalau berjalan seperti ini, kalau duduk seperti itu. Maka mungkinkah seseorang bermimpi bertemu Rasul? Mungkin. Hanya tinggal satu permasalahannya, harus dipastikan terlebih dahulu yang dia mimpi itu apakah betul-betul Rasul atau jangan-jangan ada setan, iblis ataupun yang semisalnya, ya, yang merubah wujudnya sebagai manusia dan kemudian mengaku sebagai Rasul. Kalau setan memang tidak mungkin bisa mengaku sebagai Rasul, tapi kalau kemudian dia rubah wujudnya sebagai manusia, mengaku sebagai Rasul, begitu. Maka mungkinkah seseorang bermimpi bertemu Rasul? Mungkin. Dan itu siapa yang bisa melakukannya, yang bisa bermimpi? Mimpi itu bukan sesuatu yang bisa kita rencanakan. Ada di antara Anda yang bisa merencanakan, saya mau mimpilah nanti semalam, saya mau mimpi nanti malam? Ada? Tidak. Mimpi itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan apa yang kita mimpikan pun tidak bisa kita rencanakan. Maka semakin hati seseorang itu cinta kepada Rasulnya, persis seperti kita. Mungkin anak-anak kita itu pengen beli mainan, pengen sekali beli mainan. Di siang hari tidak dibelikan mainan tersebut oleh orang tuanya, malamnya mengigau. Ya, belikan mainan dong. Malamnya mengigau. Maka ketika seorang muslim hamba itu sangat ingin sekali bertemu Rasul karena cintanya, maka itu akan tergambar lewat mimpi. Adapun melihat Rasul dengan mata kepala dalam keadaan hidup, itu tidak mungkin. Karena Rasul alaihi salatu wassalam, ya, itu sudah tidak hidup di bumi pada hari ini. Kalau kemudian dia melihat seseorang, orang itu mengaku sebagai Nabi dan Rasul, ini tidak mungkin. Rasul alaihi salatu wassalam sudah wafat. Maka tidak mungkin kemudian ada di muka bumi ini berkeluyuran. Apa bahasa sini keluyuran? Jalan ke sana ke sini apa? Keliaran, kelayapan. Tidak mungkin kemudian Rasul alaihi salatu wassalam keluyuran, keliaran ke sana kemari. Rasul sudah wafat. Jadi kalau melihat Rasul dalam keadaan terjaga dan orang Rasul, oh ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innakum mayyitun wa innahum mayyitun. Hei Muhammad, engkau pasti akan mati dan mereka juga pasti akan mati. Jadi melihat Rasul dalam keadaan terjaga dan ada sosoknya manusia, ini mustahil. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita bahas membawa manfaat bagi saya dan bagi Anda semua. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.